Selamat pagi, Shalom semuanya. Pagi hari ini, saya berdoa kita semua baik-baik, kita semua diberkati Tuhan selalu. Saya mengajak kita membuka dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-6, saudara. Kitab Mazmur, pasal yang ke-6. Pagi ini, saya sedikit mengajar ya. Mazmur pasal 6, kita akan melihat pada ayat yang ketiga. Seperti yang ditulis dalam ayat pertama, bahwa Mazmur ini ditulis oleh Daud. Dalam kondisi seperti apa? Judulnya adalah doa di dalam pergumulan. Di dalam ayat yang ketiga secara khusus dituliskan begini, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Dan jiwaku pun sangat terkejut, tetapi Engkau Tuhan, berapa lama lagi? Saudara, rupanya di dalam Mazmur pasal 6, ini punya sedikit latar belakang, yaitu Daud itu sedang mengalami sakit. Secara khusus tidak diceritakan, tidak disebutkan sakit apakah, tetapi rupanya Daud di dalam Mazmur pasal 6, ayat yang ketiga, merupakan satu ekspresi ketika dia sedang mengalami sakit. Entah di sini berbicara tentang sakit mental atau sakit fisik, karena tidak jelas mengenai secara spesifik sakit apakah yang Daud alamin. Nah, berbicara tentang sakit pagi ini, saya akan berbagi dan mengajak saudara kita belajar sama-sama tentang penyakit ya. Seringkali kita itu secara spontan, anak-anak Tuhan ketika mengalami satu penyakit, apapun itu, selalu pertanyaan pertama yang muncul di hati kita adalah, aku salah apa ya sama Tuhan? Aku bikin dosa apa? Sehingga konotasi yang sering terjadi bahwa penyakit apapun yang menimpa kepada kita selalu dikaitkan dengan aku dosa apa sama Tuhan. Kebanyakan orang selalu berpikir bahwa ketika seseorang sakit, maka selalu dikaitkan bahwa penyebab dari penyakit itu adalah karena dosa. Benarkah demikian? Bahkan hal kedua yang sering terjadi juga, yang menimpa kepada banyak anak-anak Tuhan, yang ketika mereka mengalami sakit, maka mereka akan selalu sebuah komentar yang muncul adalah mereka berkata begini, Tuhan, kenapa kamu memberikan saya sakit ini? Jadi seolah-olah penyakit itu selalu dikonotasikan Tuhan yang bikin. Sebetulnya tidak beda juga ketika orang mengalami kebangkrutan, ketika orang mengalami kondisi keuangan yang tiba-tiba hancur, selalu yang dilakukan mereka adalah menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa kamu buat saya bangkrut? Tuhan, kenapa kamu buat saya sakit? Jadi sama, penyakit juga begitu, orang sering mengkonotasikan dua hal, bahwa penyakit itu karena aku salah apa sama Tuhan, dan yang kedua, penyakit itu Tuhan yang kasih. Jadi apapun yang dialamin, sakit maupun kebangkrutan, ada masalah, selalu yang dituduh pertama kali oknumnya adalah Tuhan. Kenapa Tuhan bikin seperti ini? Nah, saudara, kita harus kembali ke Alkitab, bukan main perasaan. Seperti yang saya bilang, jangan menjadikan perasaan sebagai satu tolak ukur. Kalau kita melihat pada Alkitab, mari kita buka dulu, pada awalnya ketika Tuhan menciptakan semuanya, segala sesuatu di dalam Kejadian pasal 1, mari kita lihat Kejadian pasal 1, kita akan lihat ayat yang ke-26, kita lihat Kejadian pasal 1, ayat 26-28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Kita harus kembali, kalau kita melihat dalam Kejadian pasal 1 ayat 26-7, 26-27, ketika pertama kali Tuhan menciptakan manusia, Tuhan membuat kita itu segambar dengan dia. Nah, pengertian segambar itu bukan cuma berbicara tentang otoritas atau tentang kuasa Tuhan.
yang kemudian kita juga diciptakan dengan otoritas yang luar biasa. Tetapi ketika diciptakan segambar dengan Tuhan, itu juga mempunyai pengertian bahwa Tuhan itu tidak mungkin penyakitan. Tuhan tidak mungkin ada sakit. Sehingga pada awalnya kalau kita melihat kitab Kejadian, segala sesuatu yang diciptakan Tuhan pertama kali, itu semuanya indah, semuanya baik. Makanya setiap kali Tuhan menciptakan, Allah melihat segalanya itu baik. Allah melihat semuanya baik. Tidak ada penyakit. Tuhan membuat saudara dan saya pada awalnya, planningnya adalah dalam kondisi sehat yang sempurna. Adalah dalam kondisi diberkati secara sempurna. Tidak ada yang namanya penyakit, tidak ada yang namanya kebangkrutan, tidak ada yang namanya masalah, tidak ada yang namanya kemandulan, tidak ada yang namanya kekeringan. Jadi kalau semua itu terjadi, saya ingin menegaskan kembali bahwa kenapa kita tuh sering kali ngomong, Tuhan kenapa kamu bikin saya mandul? Tuhan kenapa kamu bikin saya sakit? Tuhan kenapa kamu bikin saya bangkrut? Saya mau kembalikan, mau ingatkan pada saudara pada awalnya, hati Tuhan selalu ingin menempatkan kita pada kehidupan dalam berkat yang sempurna. Baik itu berkat kesehatan maupun berkat yang lain. Tidak ada pikiran dalam rencana Tuhan itu untuk menempatkan saudara pada penderitaan. Bahkan saya pernah ingat seseorang menemuin saya, lalu dia cerita bagaimana dia bercerai dengan suaminya, bahwa dia menceritakan semua kelemahan-kelemahan dan kesalahan suaminya. Lalu satu kalimat yang membuat saya syak adalah dia berkata begini, kenapa Tuhan itu memberikan saya suami seperti itu? Jadi selalu kita tuh mengkaitkan dengan Tuhan. Semua yang menjadi korban tuduhan itu adalah Tuhan. Dan saya ingin mengingatkan pada saudara, masalah, penyakit, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tidak pernah punya rencana untuk kasih saudara masalah. Tuhan tidak pernah punya rencana untuk memiskinkan saudara. Tuhan tidak pernah membuat rencana untuk membuat saudara dan saya sakit. Rencana Tuhan adalah menempatkan kita pada kesehatan kehidupan yang sempurna, pada kehidupan yang sehat sempurna, dan penuh dengan berkat yang sempurna. Garis bawahi itu saudara, bahwa masalah, penyakit, nggak pernah dari tangan Tuhan. Nggak pernah datang dari tangan Tuhan. Lalu kalau kita ngalamin penyakit, kalau kita mengalami masalah, lalu kenapa itu terjadi? Ada beberapa penyebab kenapa kita mengalami sakit. Secara khusus pagi ini kita akan membahas tentang sakit, maupun kita mengalami masalah. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kalau penyakit dan masalah bukan datang dari Tuhan, berarti datang dari sumber yang lain. Apakah itu? Yang pertama, datang dari iblis, saudara. Kita bisa melihat contohnya, kita lihat yuk di dalam Lukas pasal yang ke-9. Kita lihat Injil Lukas pasal yang ke-9. Injil Lukas pasal yang ke-9, kita melihat ayat yang ke-37 sampai dengan 43. Kita nggak usah baca semua ayat ini, tapi saudara bisa melihat dari judulnya, Yesus mengusir roh dari seorang anak yang sakit. Jadi jelas di cerita ini, seseorang bisa sakit karena roh jahat. Jadi siapakah yang mendatangkan penyakit? Karena setan. Siapakah yang mendatangkan masalah? Karena setan. Jadi roh jahat itu membuat anak ini sakit di dalam Injil Lukas pasal yang ke-9. Ada contoh yang lain. Misalnya di dalam Injil Lukas pasal yang ke-13, saudara, kita lihat ya. Injil Lukas pasal yang ke-13, kita lihat ayat yang ke-10. Kita lihat ayat yang ke-10 sampai 11. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan, nah perhatikan, telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri dengan tegak. Jangan pernah ngomong gini, kenapa saya ngalamin sakit, karena kenapa Tuhan yang kasih saya sakit. Enggak, Tuhan enggak pernah kasih sakit. Tuhan maunya kasih sehat, diberkatin semuanya. Lalu penyakit bisa datang dari mana? Dari iblis. Itu jelas, saudara. Dan saudara, ada banyak sekali bukti ayat-ayat yang saya enggak perlu buka semuanya, karena secara khusus kita bisa menggali ini di dalam Bible Study ya. Nah,
Hal yang kedua, kenapa penyakit itu terjadi? Nah, sebetulnya asal muasal penyakit itu kenapa? Kalau kita melihat, kita baca yuk Roma, kita melihat Roma pasal yang kelima. Kita akan melihat Roma pasal yang kelima, saudara. Roma pasal yang kelima, kita lihat ayat yang ke-12. Roma pasal 5, ayat yang ke-12. Oke, kalau Anda melihat Roma pasal 5, ayat yang ke-12, sebab itu sama seperti dosa, telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, kematian. Demikian maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Intinya bahwa kenapa penyakit itu bisa terjadi kepada kita, karena sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Disitulah penyakit terjadi. Jadi kalau saudara bilang, kenapa saya harus sakit? Semua manusia pasti bisa mengalami sakit. Tuhan tidak pernah kasih penyakit, tetapi yang membuat manusia bisa sakit itu karena sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Seperti saya pernah terangkan tentang berkat, ya, tentang berkat di atas kepala orang benar dalam topik beberapa waktu yang lalu. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka detik itu juga penyakit mulai datang. Kita bisa melihat itu dalam kitab Kejadian pasal 2, ayat 16-17 itu penyakit yang pertama kali terjadi. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka Hawa melahirkan dengan kesakitan. Jadi sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, saya percaya tidak ada yang namanya sakit. Bahkan saya percaya nggak ada yang namanya istilahnya kedinginan, kepanasan. Saudara, di Australia secara khusus di Perth saat ini sedang musim panas. Jadi panasnya tuh luar biasa banget, kadang-kadang sampai rasanya nyekit gitu ya. Nyakitin banget. Tapi saya mau katakan sama saudara, pada waktu saya membahas tentang kitab Kejadian tentang Taman Eden, saya percaya pada zaman Adam dan Hawa hidup harmonis dengan Tuhan pertama kali, itu nggak pernah yang namanya kedinginan. Nggak ada yang namanya kepanasan. Semua cuaca itu bagus, sempurna. Semuanya itu benar-benar di dalam kondisi yang perfect. Makanya saya percaya hati Tuhan sejak awalnya adalah ingin menempatkan saudara dan saya dalam kehidupan yang sehat sempurna, kehidupan yang penuh dengan berkat yang sempurna. Jadi penyebab yang kedua, kenapa sih ada sakit di dunia ini? Ya karena sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka penyakit itu bisa terjadi. Nah, penyebab yang ketiga, kenapa penyakit itu bisa terjadi? Kita buka saudara di dalam Injil Yohanes pasal yang kelima. Kita lihat dalam Yohanes pasal yang kelima. Yohanes pasal yang kelima, kita lihat ayat yang ke-14, saudara. Yohanes pasal 5, ayat yang ke-14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah. Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Ketika Yesus menyembuhkan orang sakit di kolam Bethesda, ya, saudara, kita bisa membaca ada cerita orang lumpuh di kolam Bethesda lalu Yesus sembuhkan. Dan kemudian Alkitab menuliskan di ayat 14, Yesus bilang gini, jangan berbuat dosa lagi. Sebab kalau enggak, keadaanmu akan lebih buruk. Saya cuma bayangkan, dia itu sudah lumpuh sekian lama, Tuhan bilang, kalau kamu bikin dosa lagi, maka kamu akan mengalami lebih buruk lagi. Wow, saya nggak bisa bayangkan 38 tahun aja sudah buruk. Nah, kemudian ditambah lebih buruk lagi, berarti seumur hidup bisa lumpuhnya. Atau ditambah dengan kusta dan sebagainya. Jadi penyebab penyakit yang ketiga itu dosa. Jadi tidak semua penyakit itu selalu dikonotasikan, aku dosa apa ya sama Tuhan? Aku salah apa ya sama Tuhan? Jadi tidak semua, tetapi ada penyakit yang memang terjadi karena kita melakukan dosa. Nah, ini penafsiran saya mengenai Mazmur pasal yang ke-6.
ayat yang ketiga. Kita kembali lagi ke Mazmur pasal 6, ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga dituliskan tulang-tulangku gemetar. Ya, sebuah doa yang dinaikkan oleh Daud adalah sembuhkanlah aku. Nah, kata sembuhkanlah aku ini memang punya beberapa makna, bisa sakit secara fisik atau sakit secara mental atau sakit roh ya. Sakit yang berhubungan dengan hati. Tapi kalau saya membaca di ayat yang ke-8, saya juga bisa mengartikan bahwa memang ini bisa berupa sakit secara mental, tapi juga bisa secara fisik. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Saudara, bisa terjadi mata ini rabun karena terlalu banyak menangis, tetapi yang saya tangkap bahwa saudara, Mazmur pasal 6 merupakan salah satu Mazmur pertobatan. Kalau orang menyebutnya adalah Mazmur pertobatan. Di dalam seluruh kitab Mazmur itu ada 7 Mazmur pertobatan. Dan Mazmur pertama tentang pertobatan itu adalah Mazmur pasal yang ke-6. Saudara, dan Mazmur pasal 6 ini banyak penafsiran yang menuliskan bahwa pemazmur Daud itu sedang menaikkan ini karena dia sedang mengalami satu sakit. Tidak dijelaskan sakit apa sekali lagi, tetapi yang saya tangkap sakit ini, yang jelas sakit ini terjadi karena berkaitan dengan dosa. Jadi kalau ada contoh penyakit yang terjadi karena dosa, selain contoh yang saya sebutkan tadi, adalah karena salah satu contoh yang lain adalah Mazmur pasal 6. Jadi di dalam ayat 8 kita tahu secara jelas, ayat 7, 8, 9, dan seterusnya. Di dalam Mazmur pasal 6 jelas sekali Daud itu sedang sakit hati. Itu yang jelas. Jadi sakit hati di sini ya. Tetapi rupanya sakit hatinya dia berimbas kepada sakit secara fisik. Jadi saya percaya banget kenapa ada orang-orang yang sakit. Itu dikonotasikan kalau orang-orang yang melayani doa kepada orang-orang sakit di rumah sakit. Maka salah satu yang sering ditanya para pendoa adalah, kamu punya ganjelan nggak? Kamu punya sesuatu nggak unek-unek? Kalau kamu punya sakit hati, lepaskan. Saya mempercayai Bapak Ibu bahwa orang yang sakit hati, sakit hatinya itu pasti akan berkaitan berimbas kepada sakit fisik. Dan salah satunya adalah cancer. Saudara, saya beberapa waktu yang lalu mendengar cerita dari anak saya yang sekarang sedang ke sekolah tentang medis. Dan saudara, dia cerita gini bahwa benar ketika kita itu hati kita sedang gembira, sukacita, itu tidak akan ada istilahnya akan memacu keluarnya satu hormon di mana ajaibnya hormon ini akan membuat sel-sel itu menjadi sehat, terjadi regenerasi sel baru yang sehat. Tetapi sebaliknya ketika kita itu hatinya sakit, ketika kita itu stres, saudara, bisa terjadi bahwa keluarlah hormon yang kebalikan yang membuat munculnya yang namanya seperti cancer. Nah, saya mempercayai begini bahwa ternyata sakit hati itu bahaya banget karena bisa berimbas kepada cancer. Salah satu ternyata hormon yang muncul ketika kita sakit hati itu adalah hormon yang bisa memicu sel kanker itu tumbuh. Jadi makanya benar, salah satu penyebab penyakit salah satu adalah karena dosa. Karena itu pagi ini saya tuh mengatakan begini, ada orang yang sakit hati dan dia tuh susah sekali ngampunin. Bahkan dia sampai bilang begini, saya enggak takut sama neraka. Tapi luar biasanya ketika saya cerita tentang ngerinya kanker, bagaimana dulu papa mertua saya kena kanker paru dan sebagainya. Saudara, dia bisa ketakutan sekali kena kanker. Jadi ketakutan akan penyakit ini membuat dia mampu untuk memberikan pengampunan. Wah, luar biasa. Saya berdoa kita semua jangan sampai ya kita tuh berani untuk penyakit. Saya berpikir begini, kalau kita itu sudah sakit benar ya, harta yang mahal itu kalau kita itu sehat. Jadi kalau kita sehat itu merupakan berkat Tuhan yang luar biasa. Jangan nyimpen sakit hati Bapak Ibu karena hormonnya akan terpacu, hormon-hormon yang memacu munculnya penyakit-penyakit, munculnya
sel-sel yang serem, yang abnormal, munculnya kelainan-kelainan di dalam fisik. Nah, penyebab penyakit yang keempat. Nah, ini yang mungkin sedikit ada pembahasan Bible ya, yang maksudnya menggali Alkitab sedikit lebih dalam. Kita buka dalam Yohanes pasal yang ke-11. Ada 2 cerita yang saya mau bahas pagi ini mengenai penyebab penyakit yang keempat. Jadi apa penyebab penyakit yang keempat? Yaitu diizinkan oleh Tuhan. Saudara, diizinkan oleh Tuhan. Bukan diberikan oleh Tuhan. Bukan datang dari Tuhan. Diizinkan oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan ini yang seringkali memisleading kita, mengarahkan kita ke salah. Jadi ada yang pernah tanya sama saya gini, saya tahu dari mana Bu kalau penyakit ini diizinkan untuk kemuliaan Tuhan atau enggak? Atau saya bakalan mati dan sebagainya. Saudara, mari kita lihat konteksnya. Oke, saya terlalu percaya begini loh. Hati Tuhan itu kepengen kita sehat. Amin. Jadi cerita ini, ayat ini seringkali diartikan orang tuh salah bahwa Tuhan itu milih-milih. Ada penyakit yang Tuhan mau sembuhkan sebab Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Dan ada orang yang Tuhan memang tidak mau sembuhkan karena Tuhan tidak mau menyatakan kemuliaannya. Jadi konteksnya bisa mengerti seperti itu. Enggak, Bapak Ibu. Saya tetap percaya hati Tuhan, hati seorang Bapak. Mana ada sih Bapak kalau lihat anaknya sakit terus ketawa-ketawa happy banget. Mana ada sih Bapak yang kalau lihat anaknya sakit terus sengaja enggak dibawa ke dokter, sengaja dia biar ngalamin, biar lu rasa bagaimana proses disalib, biar lu ngerasakan penderitaan yang aku pernah rasakan. Saya kok nggak percaya ya, saya percayanya itu Tuhan itu Bapa yang baik. Tuhan Bapa yang baik. Seorang Bapa bahkan dia bilang begini, kalau orang tua aja lihat anaknya sakit, dia bisa bilang kasihkan papa atau kasihkan mama sakitnya supaya kamu sehat. Kalau Tuhan bukan cuma bluffing, tapi Tuhan bilang, aku bukan cuma ngecap, cuma ngomong kasihkan papa sakitnya, tapi Tuhan sendiri berkata, aku telah memikul salib untuk memikul sakitmu. Penyakitmu akulah yang tanggung. Tuhan bukan cuma bluffing, tapi dia sudah lakukan itu dengan tubuh dan darahnya. Hati Tuhan tidak pernah untuk membuat saudara dan saya sakit. Dia pengen kita sehat dan sembuh. Amin. Saya berharap ini bangkitkan dulu di dalam iman kita. Hati Tuhan selalu ingin kita sehat. Hati Tuhan selalu ingin kita diberkati. Nggak ada apa-apa yang bilang, lu nggak usah makan biar ngerasain lo gimana menyangkal diri. Saudara, saya nggak percaya Tuhan seperti itu. Dia Tuhan Bapa yang baik. Tapi kenapa pengertian diizinkan untuk kemuliaan Tuhan? Kita lihat yuk Yohanes 11. Ada 2 cerita di Alkitab yang kita tidak akan baca semua karena kita tidak berfokus pada kitab Yohanes. Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, di sini cerita tentang Lazarus. Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Jadi jangan salah tafsir, jangan salah pengertian bahwa seakan-akan Tuhan itu milih-milih menyembuhkan siapa untuk menyatakan kemuliaannya. Bukan. Kita harus kembali ke konteks. Di dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-17, kita lihat. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Saudara, kenapa menurut ayat 4 Tuhan mau menggunakan, bukan Tuhan yang kasih penyakit sama Lazarus, itu garis bawahi, Tuhan tidak pernah kasih penyakit sama Lazarus. Tetapi ketika Lazarus sakit, kesempatan ini dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Maksudnya gimana? Alkitab menuliskan ketika Yesus membangkitkan Lazarus, Lazarus di ayat 17 telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Di dalam tradisi Yahudi, di kalangan orang-orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu, waktu saya ke Israel kemarin, ketika bis lagi ngisi bahan bakar,
tiba-tiba bis itu dimasukin seorang laki-laki muda, dia marketing, dia kampanye. Saudara, bedanya, dia kasih brosur kampanye, mengkampanyekan nama seseorang. Bukan mengkampanyekan calon wakil rakyat, bukan mengkampanyekan politik, tetapi saya terkejut, yang dikampanyekan dia adalah begini. Inilah Mesias yang dijanjikan. Inilah Mesias yang telah dinubuatkan. Bahkan dikasih nomor telepon untuk kontak sang Mesias. Nah, saudara jangan kaget, di Israel yang model seperti ini banyak sekali. Makanya Alkitab itu bilang, pada hari-hari terakhir, kamu akan menemukan banyak sekali Mesias-Mesias palsu. Kamu akan mendengar berita Mesias ada di sini, Mesias ada di sana. Jadi saudara, ada banyak sekali kampanye lagi mempropagandakan Mesias-Mesias baru. Bahkan kami dapat flyer dan kartu nama, ada foto sang Mesias yang katanya inilah Mesias yang sedang ditunggu-tunggu. Saudara, nah di kalangan mereka sudah banyak yang model seperti ini. Tetapi orang Israel sendiri percaya salah satu tanda Mesias adalah dia bisa membangkitkan orang mati setelah lewat hari ketiga. Kalau seseorang bisa membangkitkan orang mati pada hari sebelum hari ketiga, mereka dianggap sebagai nabi. Itu contohnya adalah kisah Elisa. Anda ingat dia membangkitkan anak dari janda yang kaya yang selalu memberikan tumpangan pada Elisa. Kalau seseorang yang bisa membangkitkan orang mati tidak sampai hari ketiga, maka dia diakui sebagai nabi. Itu bagi kepercayaan orang Yahudi. Tetap kenapa kalau orang sampai bisa membangkitkan orang mati lebih dari hari ketiga, maka yang terjadi adalah dia dipercaya itulah Mesias. Karena mereka percaya setelah hari ketiga, rohnya itu kembali kepada Tuhan. Jadi tidak mungkin dibangkitkan. Kalau belum sampai hari ketiga, menurut mereka, rohnya itu masih ada di sekeliling, sehingga masih bisa dibangkitkan. Ini kepercayaan Yahudi. Nah, Yesus memanfaatkan momen ini untuk membangkitkan Lazarus, bukan pada hari ketiga, tetapi hari keempat. Ketika mereka juga percaya bahwa orang itu tidak mungkin bukan Mesias kalau dia tidak bisa membangkitkan orang lebih dari hari ketiga. Nah, Yesus lakukan itu untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa akulah Mesias. Jadi sebetulnya gampang kok mengetes, mengaudisi calon-calon Mesias yang dipropagandakan atau dikampanyekan. Mereka harus bisa membangkitkan orang lebih dari hari ketiga. Dan sampai hari ini belum ada dari mereka bisa membangkitkan orang lebih dari hari ketiga. Bahkan membangkitkan orang mati aja belum. Jadi banyak propaganda, tapi lucunya mereka terus mempropagandakan orang-orang tertentu sebagai Mesias. Jadi inilah yang dilakukan Yesus untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, itu adalah untuk menyatakan dirinya sebagai seorang Mesias. Ada sebuah cerita lain, kita buka di dalam Yohanes pasal ke-9. Yohanes pasal 9, judulnya adalah orang yang buta sejak lahirnya. Kita lihat ayat yang ketiga. Murid-muridnya tanya di ayat kedua, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Saudara, Tuhan bilang pekerjaan-pekerjaan Tuhan harus dinyatakan di dalam dia. Banyak orang pikir bahwa Tuhan sengaja membuat orang ini buta dari lahir, karena Tuhan punya planning untuk mempropaganda dia. Enggak. Sekali lagi, penyakit bukan datang dari Tuhan. Tetapi kenapa orang ini diizinkan sakit dan diizinkan Tuhan untuk
menyatakan kemuliaannya. Jadi bukan Tuhan yang kasih, tapi Tuhan memakai kesempatan ini untuk menyatakan kemuliaannya. Apa yang dimaksud dengan menyatakan kemuliaannya? Bukan kesembuhannya. Perhatikan, setelah orang ini sembuh, Bapak Ibu, lalu orang-orang Farisi kepo, mereka penasaran, tanya terus. Yuk kita lihat mulai dari ayat yang ke-26. Kita lihat. Kita akan lihat, Anda akan bisa melihat sebuah keindahan juga. Kenapa Tuhan mengatakan ini diizinkan juga untuk kemuliaan Tuhan. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? Orang Farisi kepo. Mereka tanya, ini gimana? Kamu kok bisa dimelekkan? Ayat 27, jawabnya, telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Orang buta ini sudah jawab sebelumnya sama mereka, tapi mereka tanya lagi, mengapa kamu tidak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau jadi muridnya. Sambil mengejek mereka berkata, engkau murid orang itu, tetapi kami murid Musa. Kami tahu, perhatikan ayat 29, kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi dengan dia kami tidak tahu dari mana ia datang. Jadi orang-orang itu meremehkan tentang Yesus. Jawab orang itu, ayat 30, perhatikan. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedang ia telah memelekkan mataku. Kenapa kejadian Yesus memelekkan matanya? Orang buta ini menjawab, kok kamu bisa nggak tahu kamu tuh belajar firman? Kok kamu bisa nggak tahu dia datang dari mana? Kenapa orang ini bisa jawab seperti itu? Kita lanjut. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang yang saleh dan melakukan kehendaknya. Ayat 32, nah ini kuncinya. Dari dahulu sampai sekarang. Nah, perhatikan, dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jadi orang yang dari lahir buta, rupanya tidak pernah ada kejadian dimelekkan matanya. Kalau saudara tadi lihat di dalam Yohanes 11, orang bisa bangkitkan orang mati, yaitu kejadian Elisa di Perjanjian Lama. Tapi tidak pernah ada di Perjanjian Baru orang bangkitkan orang mati, kecuali Yesus. Dan itu pun dia langsung hari keempat, bukan hari ketiga. Ternyata ada juga orang lahir buta, tidak pernah ada kejadian mujizat dimelekkan matanya. Bahkan luar biasanya, tidak pernah ada orang buta dimelekkan. Kita lihat ayat 33. Lihat, ini jawabannya. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, saya mempelajari tentang kebutaan. Ternyata kebutaan di dalam Alkitab itu dianggap sebagai kondisi yang paling bawah dari kondisi roh seseorang. Jadi kalau orang itu buta, itu mereka betul-betul dianggap sebagai orang yang sangat berdosa, bahkan melebihi daripada orang kusta. Saya mungkin nanti next time akan membahas lebih ke mata ya. Ada banyak sekali ayat tentang mata. Makanya di Israel hukumnya mata ganti mata. Tuhan berkata, akulah terang. Kalau orang berdosa, orang dianggap sebagai hidup dalam kegelapan. Jadi kebutaan itu sebetulnya adalah the lowest state, kondisi yang paling rendah dari keadaan seseorang. Kalau orang bisu, orang tuli, mereka masih boleh di dalam bait suci. Tetapi orang buta itu betul-betul akan dikucilkan dari segala kegiatan rohani, dari segala kegiatan agamawi. Nah, itu yang terjadi. Nah, saudara, jadi ketika Yesus memelekkan mata orang buta, apalagi orang buta secara lahir, kenapa Yesus bilang, penyakit ini akan dipakai untuk menyatakan kemuliaan Tuhan? Karena begini,
salah satu tanda Mesias yang ditunggu, seperti yang tadi saya bilang, mereka percaya kalau itu Mesias, kalau dia bisa membangkitkan orang mati melebihi dari hari ketiga. Oke? Ternyata salah satu clue yang lain dari Mesias yang mereka tunggu adalah Mesias itu akan terjadi seperti Yesaya. Coba kita buka yuk. Yesaya pasal yang ke-29. Yesaya pasal yang ke-29. Kita lihat ayat yang ke-18. Yesaya pasal 29 ayat 18. Yesaya 29 ayat 18. Pada waktu itu orang-orang tuli akan mendengar perkataan-perkataan sebuah kitab dan lepas dari kekelaman dan kegelapan mata orang-orang buta akan melihat. Kita buka lagi Yesaya 35 ayat yang kelima, Saudara. Yesaya 35 ayat 5. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Saudara, salah satu contoh lagi, masih belum puas, Yesaya 42. Kita lihat Yesaya 42 ayat yang ke-7. Lihat ya, Yesaya 42 merupakan salah satu kitab nubuatan mesianik. Nubuatan mesianik itu artinya nubuatan yang berkaitan dengan kedatangan Yesus. Di dalam ayat yang ke-7 dituliskan begini, untuk membuka mata yang buta, mengeluarkan orang dari hukuman dari tempat tahanan, mengeluarkan orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Saudara, salah satu tanda yang ditunggu oleh orang-orang Israel mengenai Mesias yang akan datang, bahwa Mesias akan mencelikkan mata orang-orang buta. Jadi menyembuhkan orang-orang yang buta. Nah, Saudara, makanya Anda lihat, orang buta sejak lahir, apalagi sejak lahir, sudah menurut kitab Mazmur, menurut kitab Yohanes tadi pasal 9, orang buta ini ngomong begini, kamu tidak tahu dari mana dia datang. Jikalau ia tidak datang dari Allah, dia tidak akan pernah bisa memelekkan mata orang buta. Ya kan, istilahnya begitu, apalagi buta sejak lahir. Jadi sebetulnya ketika Yesus memelekkan mata orang buta sejak lahir, Yesus menunjukkan sebuah bukti bahwa dia adalah Mesias. Jadi Anda harus lihat konteksnya. Bukan Tuhan memilih penyakit mana yang mau dimuliakan, memuliakan Tuhan atau enggak. Hati Tuhan selalu ingin kita sehat dan diberkati. Tetapi dua konteks ini, Anda tahu bahwa kesempatan penyakit ini dipakai oleh Yesus untuk menunjukkan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, dan ahli Taurat bahwa dia adalah Mesias yang sesungguhnya. Amin. Jadi ini penyakit ini diizinkan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Itu maksudnya. Ya. Lalu yang terakhir, kenapa penyakit bisa terjadi? Karena kecerobohan saudara dan saya. Jelas karena kecerobohan kita. Nah, saudara, seperti kita tahu kalau kita begadangan terus sakit, terus kemudian kita ngomong, kenapa sih Tuhan kasih saya sakit? Karena kecerobohan saudara dan saya. Oke. Terus kemudian kenapa sih misalnya gini, kenapa Tuhan membuat saya bangkrut? Kok nyalain Tuhan yang membuat bangkrut? Wong kamunya yang tidak bisa manajemen keuangan dengan baik. Wong kamunya yang percaya sama orang, mempercayakan duit sampai utang tidak dibayar, dibawa lari orang, iya kan? Nah, saudara, itu yang contohnya. Kenapa kita seringkali menyalahkan Tuhan karena kita sakit? Tuhan itu tidak pernah kasih kita sakit. Sekali lagi, saya tidak akan bosan-bosan untuk mengulang, karena Tuhan itu Bapa yang baik. Lalu kenapa penyakit bisa terjadi? Karena kecerobohan saudara dan saya. Kita lihat satu ayat di dalam Efesus, pasal yang ke-6, ayat yang ke-3. Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-3. Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-3. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Oke. Kalau Anda lihat, sebelum manusia jatuh dalam dosa, saya percaya karena tidak ada kematian, jadi umurnya panjang-panjang semua. Tapi sejak manusia jatuh dalam dosa, generasi awal-awal masih panjang-panjang, bisa ratusan tahun, tambah lama tambah singkat, tambah lama tambah pendek. Iya kan? Jadi
Tuhan itu bilang di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ketiga, karena kecerobohan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa itu menyebabkan penyakit datang. Itu salah satu contohnya. Tetapi contoh yang lain coba kita buka yuk, Amsal 23. Kita lihat Amsal 23 ayat yang ke-20. Amsal 23 ayat yang ke-20. Oke. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging, pemakan daging ya, pemakan daging, pelahap daging. Saudara, ini terjemahan Indonesia, Amsal 23 ayat 20. Ternyata ada terjemahan versi Indonesia yang lain. Jangan ada di antara para peminum berat anggur, di antara para pemakan daging yang gelojoh. Jadi ternyata saudara, kenapa pemakan daging dan peminum anggur ini dituliskan ada kata gelojoh ya. Saya juga bingung ketika pertama kali lihat kata gelojoh. Kalau anggur itu memabukkan. Oke, kita sudah tahu ya dampak memabukkan banyak. Dan ternyata pemakan daging, jadi daging gelojoh itu ternyata punya pengertian juga memakan daging itu terlalu banyak juga bisa menimbulkan sakit penyakit. Jadi ya mungkin ini kalau dalam zaman sekarang itu kayak kolesterol, mungkin seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kolesterol kayak gitu-gitu. Jadi ternyata penyakit itu bisa membuat kita itu didatangkan penyakit itu karena makanan. Makanan yang kita makan, anggur, daging, katanya gitu. Jadi dari mana penyakit datang? Karena gaya hidup yang salah. Karena kecerobohan saudara dan saya. Orang pernah tanya yang lucunya itu gini, Bu, dia cerita tentang kejelekan suaminya, dia cerai. Kenapa Tuhan itu memberikan saya suami yang model begitu? Lah saya tuh sampai bingung, saya tanya, Ci, kamu itu dijodohkan atau milih sendiri? Atau sudah tanya Tuhan, terus Tuhan itu bilang, iya ini jodohmu. Enggak Bu, milih sendiri. Nah Bapak Ibu bayangkan, milih-milih sendiri, terus berantakan, yang disalahkan sama Tuhan. Saudara, kenapa kita dalam rumah tangga bisa banyak hal yang kacau? Ya karena saudara dan saya milih sendiri. Makanya saudara dan saya kalau milih, Anda harus betul-betul mempertimbangkan semuanya. Sebelum pergi berperang tuh pertimbangkan semuanya. Menikah itu jangan berdasarkan cuma cinta. Oke? Cinta itu cuma 5 tahun pertama. Itu pun sudah the best 5 tahun. Yang serem kalau sebelum sampai setahun sudah minggat, ya kan? 5 tahun pertama masih honeymoon. Nah, kalau lebih dari 5 tahun blood moon, saudara, bulan darah, ya kan, berdarah-berdarah. Dan saya mau bilang sama saudara, jadi kenapa kita dalam pernikahan bisa berantakan? Jangan salahkan Tuhan. Mungkin kita waktu milih, waktu kita menikah, kita semua harus pertimbangan masa-masa. Harus dipertimbangkan karakternya dia seperti ini, kekurangannya dia seperti ini, saya siap enggak menghadapi pasangan seperti ini, dan sebagainya. Jadi itu yang terjadi karena kecerobohan kita. Kembali, garis bawain, hati Tuhan selalu ingin saudara dan saya diberkati. Amin. Hati Tuhan selalu ingin kita hidup dalam kondisi yang prima. Karena itu pagi ini, kalau kita sedang mengalami sakit, kalau kita sedang mengalami masalah, seperti Daud, jangan salahkan Tuhan. Tapi dia belajar merendah, mohon pertolongan Tuhan untuk membuat dia bisa disembuhkan kembali. Hati Daud penuh dengan sakit pada Mazmur 6. Kita belajar juga jangan menyimpan akar pahit, supaya badan kita sehat dan kita selalu dalam berkat yang sempurna. Mari kita siapkan hati untuk mengangkat tubuh dan darah. Saudara, Tuhan bukan cuma bilang kalau kamu sakit, kasihkan sakitnya ke saya. Tuhan bukan cuma bilang begitu. Tapi dia berkata, aku telah memberikan nyawaku supaya kamu sembuh. Aku sakit supaya kamu sembuh. Aku mati supaya kamu hidup. Amin. Mari sama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita. Inilah tubuhmu yang dipecah-pecah bagi kami. Kami percaya Tuhan, oleh bilur-bilurmu kami sembuh.
dan tubuhmu telah menanggung semuanya dengan sempurna. Saat kami makan roti ini, kami percaya kami hidup di dalam tubuh yang sehat, kami hidup di dalam hidup yang diberkati oleh Tuhan, karena kami telah didamaikan kembali dengan Tuhan. Kami makan roti ini dengan iman percaya di dalam nama Yesus. Mari kita makan dengan iman. Haleluya. Mari kita angkat anggur di tangan kanan. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang dicurahkan bagi kami. Darah yang menyembuhkan kami. Darah yang mendamaikan kami dari dosa. Sehingga kami percaya juga darah-Mu juga yang menghapuskan segala konsekuensi dosa. Kami hidup di dalam berkat, kami hidup di dalam perdamaian dengan Tuhan. Kami menjadi anak-anak-Mu, kami menjadi anak-anak kerajaan. Terima kasih Bapak, kami minum anggur ini, kami minum darah perjanjian baru ini dengan iman percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum dengan iman. Haleluya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Kami berdoa firman-Mu boleh menjadi kekuatan buat kami, sehingga masalah apapun yang terjadi, kami tidak menyalahkan dan kami tidak mengkambing hitamkan Tuhan, tapi kami percaya kami punya Tuhan Bapa yang baik luar biasa. Kami ucap syukur dalam nama Yesus. Amin.